Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreasi. Jadi kita lagi di teras. Teras ini kepanjangan atau singkatan dari Tenangan Literasi. Sekarang saya bersama salah satu pendiri dari teras. Nanti bisa kita biar dia sendiri yang memperkenalkan diri. Ya, silakan Pak. Perkenalkan diri. Baik, selamat datang kawan-kawan di teras. Selamat datang juga untuk sahabat YouTubers Selumah, khususnya ikut dari brand Artem. Hari ini saya kesempatan dihadiri sahabat saya dari Kabupaten Selumah. Kebetulan dia adalah anak seniman yang hari ini alhamdulillah ini adalah hasil karya dia yang dia dedikasikan untuk teras ini, untuk memancing anak-anak desa untuk agar lebih minat baca lagi. Sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama saya Yuresta Eko Putra. Kawan-kawan bisa panggil saya Yures. Untuk akun YouTube saya Berbagi Ruang, akun Instagram saya juga Berbagi Ruang. Yaitu perkenalan singkat, saya di teras ini sebagai inisiator penggerak dari kawan-kawan. Seperti itu. Nah, Sobat Kreasi, tadi kan sudah ini Dang Yuri sudah berkenalan, kita panggil Dang saja ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, Dang Yuris. Cerita awal terbentuknya teras ini bagaimana? Waduh, kalau cerita awalnya ya, kita mau bentuk teras itu rumit, namun kita yakin. Setidaknya kita memiliki keyakinan dulu. Karena awal kita mendirikan teras itu sebenarnya kita menggali potensi dulu. Apa sih yang ada di desa kita ini? Pertama, kami pernah mencoba untuk mengenalkan desa kami dari sektor wisata. Kami pernah menanam bunga amorphokalus atau bunga bangkai seperti yang ada di sini nih. Ini pernah kami tanam di sini. Tapi kami akhirnya bunga itu sempat mekar, tapi lebih kurang menunggunya itu 4 tahun. Karena 4 tahun itu kan lama ya, jadi kami berpikir bahwa itu nggak akan mengundang minat orang untuk datang ke sini. Setelah beriring waktu, akhirnya saya ketemu bersama sahabat saya, namanya Aben, orang desa sini, dan juga si Medi. Akhirnya kami ngobrol di sela-sela malam, apa sih yang bisa kita buat untuk desa kita nantinya mendatangkan income gitu kan untuk desa Tenangan itu sendiri. Alhasil Aben ini punya inisiatif gitu kan, karena dia dari anak bahasa Indonesia gitu kan. Dia terlintas untuk membangun sebuah taman baca gitu kan. Terus saya juga sebenarnya jauh hari juga punya impian yang sama, karena saya kebetulan pernah ke Lampung menemukan teman-teman itu yang giat dalam membuka taman baca. Akhirnya saya gali informasi gimana sih mencari informasi gitu kan untuk mendirikan taman baca di desa gitu kan, supaya ini tetap eksis gitu. Akhirnya singkat cerita, akhirnya kami tetapkanlah setelah beberapa minggu dari obrolan malam itu, kita tetapkan itu tanggal 20 itu kita dirikanlah teras. Bisa ceritakan sedikit tak? Atau tentang, maksudnya maksud saya itu teras ini apa sih? Nah, lebih ke pengenalan ke Sobat Kreasi, Iya. tentang apa itu teras. Nah, Sobat Kreasi yang mau tahu tentang teras, teras itu sebenarnya singkatan dari nama desa saya. Teras terdiri dari 2 suku kata, Tenangan itu nama desa saya TE, dan ras itu literasi, dimana literasi itu buat sahabat-sahabat penggiat buku bacaan lah, seperti itu sejarah singkatnya. Dan kalau kawan lihat di logo kami itu ada segitiga itu melambangkan artinya 3 pendiri melambangkan segitiga. Yang harapannya juga dari segitiga itu dari sisi pendirinya ya, Bang Afif, dari sisi pendirinya itu nanti harapan kami itu mengkerucut, jadi mencapai satu tujuan gitu. Dan di atas segitiganya kami memiliki pohon beringin, yang mana pohon beringin ini kan terkenal rimbun ya, kemudian dia memiliki akar. Nah, besar harapan kami, apa yang kami bangun
apa yang kami pikirkan itu nantinya bakal tumbuh sesuai moto kami, yaitu tumbuh dan mengakar. Luar biasa sekali. Nah, memang benar, kalau saya lihat logonya ini yang di atas, emang kebanyakan logo mengambil arah panah ke atas. Itu memiliki tujuan yang besar dan harapan untuk terus meningkat atau melaju besar, melampaui batas. Nah, lalu berikutnya itu ini Kang Yoris. Jadi pendapat Kang Yoris selaku pendiri atau penggagas dari teras ini, pendapat tentang anak-anak di desa ini, tentang minat baca mereka, tentang minat mereka tentang teras yang sudah dibuka ini. Sebenarnya kan namanya anak desa ya, anak desa ini berbagai karakter dan itu dipengaruhi oleh tingkat ekonomi mereka gitu kan, dimana yang ekonomi maaf ngomong dalam kutip gitu kan, dia menengah ke bawah, dia cenderung untuk melakukan aktivitas permainan lama gitu kan, permainan lama, tapi dia agak terlalaikan dengan anak-anak yang sudah kalangan menengah ke atas, di mana mereka sudah disibukkan dengan kecanggihan teknologi yang kita katakan sekarang ini seperti game ya di HP Android itu. Nah, itu. Tapi untuk minat baca sendiri, karena dengan keyakinan yang kuat, saya percaya setiap masalah punya solusi. Kalau soal isu nih, maksudnya bagaimana sih kita mau merubah selama ini ya? Ya mungkin untuk khususnya di desa ini dulu ya, di desa Tenangan ini dulu. Maksudnya merubah arah anak-anak yang suka bermain game tadi kembali lagi ke minat baca kita, minat menulis, minat ingin belajar. Yang terutama itu apa sih tipsnya atau ada strategi yang lain nggak kira-kira yang bisa di-share dengan teman-teman? Oke, untuk sahabat kreasi, untuk mengubah seseorang itu tentunya kita perlu proses. Apalagi kita berbicara tentang merubah mindset seorang atau pola pikir seorang tentang kalau anak-anak ya, dia dengan memegang game, dengan memegang buku, mungkin terlihat keren memegang handphone gitu daripada memegang buku. Padahal dampaknya yang besar itu adalah lebih membanggakan kita memegang buku daripada memegang handphone. Jadi kalau untuk kami sendiri, untuk tips kawan-kawan untuk bagaimana sih menggandeng anak-anak gitu, merangkul anak-anak untuk lebih mencintai minat baca daripada game, kami lebih ke sebenarnya ke arah fun game gitu ya. Jadi setiap kegiatan kami punya 1 minggu jadwal kami, itu kami tetap untuk sementara waktu tidak bisa meninggalkan kecanggihan teknologi. Jadi kami imbangi dengan kami membawa laptop ke sini untuk selain membaca kita bisa juga nih menikmati kecanggihan yang ada sekarang gitu. Kemudian kita isi dengan game, fun game gitu kan. Tapi gamenya ini bersifatnya ice breaking gitu, game-game edukasi gitu. Semacam outbound. Semacam outbound aktivitas. Oke sobat, nah sekarang kita tanyakan suka dan duka dalam Bang Yoris membuka teras ini. Teras ini sudah berjalan hampir 1 bulan ya. Nah, bisa ceritakan nggak share pengalaman ke sobat kreasi yang ada di rumah, suka dan dukanya dulu. Ya, kalau untuk suka dan duka, tentu dalam kita hidup itu ada senang, ada susah gitu kan. Apalagi kita mau membangun sesuatu ya. Kalau kita berbicara dukanya, tentunya banyak sekali karena ini adalah awal dan ini juga awal adanya di desa itu semacam taman baca. Tentunya masyarakat juga bakal bertanya-tanya, apa sih taman baca? Apakah bayar tadi taman baca seperti itu kan? Apakah itu perkumpulan apa gitu kan? Nah, itu tantangan semua untuk kita untuk bisa menjelaskan ke masyarakat bahwasanya ini bersifatnya volunteer. Dari sini itu gratis belajar, tinggal duduk kemudian kita kasih materi. Dan di sini juga kita kalau untuk bicara senangnya itu ketika kita melihat anak-anak membaca buku, kemudian
menyapa kita di jalan, oh kapan kita belajar lagi gitu kan. Iya. Nah itu sungguh memberikan rasa yang sangat mendalam untuk rasa kebahagiaan yang sangat mendalam buat saya sendiri gitu. Itu luar biasa sobat. Nah, ini harus kita contoh sobat, ini wajib kita, paling enggak semangatnya dulu yang kita ambil, motivasi untuk berkarya dari Kang Yuris ini harus kita apresiasi. Nah, ini ada satu lagi kan yang saya ingin tanyakan atau yang saya ingin Dang berikan, yaitu bisa berikan nggak ke teman-teman kiat-kiat buat teman-teman di rumah Untuk mendirikan taman baca gitu ya. jika ada teman-teman di rumah yang mau ikut juga berkontribusi atau ikut juga membuka taman baca di desanya. Oke. Yang pertama, kalau menurut saya, kalau kawan-kawan itu pengen mendirikan satu taman baca, yang pastinya modal pertama kita itu kemauan, ya. Karena kita percaya ketika kita ada kemauan pasti ada jalan. Yang selanjutnya kita harus ikhlas, karena ini kita jatuhnya volunteer, kita tidak akan mendapatkan uang dari manapun. Tapi mudah-mudahan dengan taman baca ini kita bakal mendapatkan relasi dan kita bisa membentuk karakter anak-anak itu lebih baik lagi. Karena dimana sekarang kita udah kalau menurut saya pribadi, saya katakan kita telah, untuk anak-anak ya, untuk kalangan anak-anak itu, mereka telah dibodohi oleh kecanggihan teknologi gitu. Karena menurut saya pribadi, anak-anak belum saatnya untuk menggunakan handphone atau gadget gitu. Jadi setelah kita harus mempunyai keyakinan, kemudian kita harus ikhlas, kemudian kita yang jelas kita harus kebal dalam artian apapun omongan orang, apapun dampak orang, apapun yang orang omongkan untuk kita, ketika itu omongannya baik, ya kita aminkan, kita jadikan satu motivasi, dan kita nggak boleh terlalu euforia terhadap pendapat orang tentang hal yang baik yang kita lakukan. Ketika kita juga dijatuhkan dengan satu kataan yang membuat kita down atau take down gitu kan, kita juga nggak boleh diri kita ini larut atau kita langsung justru jatuh juga. Tapi jadikan itu sebuah pukulan, cambukan untuk kita. Jadikan omongan orang itu PR untuk kita lebih baik. Biasa sobat. Kalau tadi kan itu teman-teman. Ya. Kalau ngomongin soal minat baca atau literasi ini kan, atau apapun yang ada di negeri kita ini pasti tidak lepas dari yang namanya peran pemerintah. Nah, apa sih harapan Kang Yuris untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Sukma ya, atau pemerintah desa? Harapan saya untuk pemerintah, kita awali dulu dari pemerintah desa. Kalau pemerintah desa, kami nggak muluk-muluk permintaan kami hanya minta disupport gitu kan, disupport, terus diayomi, terus kalau bisa difasilitasi ya kami nggak memaksakan untuk difasilitasi, bukan kami tidak berharap, tapi kalau ada ya kami dengan tangan terbuka untuk menerima, tapi kalau diharuskan untuk meminta, kami pun tidak memaksa gitu. Dan kalau untuk pemerintah, katakanlah pemerintah kabupaten atau provinsi ya, kami sih sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, terkhusus kami butuh fasilitas gitu kan, karena ini fasilitas seadanya, swadaya dari kawan-kawan. Terutama sekarang kami keterbatasan untuk buku bergambar, karena banyak pengunjung teras itu anak-anak SD gitu, anak-anak SD dari kelas 5 ke bawah. Karena hasil dari pengkajian kami dari beberapa bulan ini, untuk anak-anak itu dia melihat gambar dulu baru dia mau membaca gitu kan, bukan kayak orang dewasa yang dia melihat judul buku dulu baru dia mau membaca. Itu sih bisa mungkin kalau untuk pemerintah, kalau memang mau membantu kami punya fanpage itu seperti Instagram, Facebook yang nanti bakal di share di channel ini ya. Nanti buat teman-teman yang mau berdonasi, itu nanti ada linknya di bawah, terutama
buku ya. Ya, terutama buku. Ini. Karena pasti buku-buku kita di rumah tuh pasti saya yakin banyak yang numpuk. Jadi apa salahnya kalau kita titipkan di sini, kita titipkan untuk nanti ilmunya bisa diberikan ke generasi kita berikutnya. Iya. Nah, ini mungkin sebagai penutup untuk Nang Yuris. Pesan dan kesan. Ini pesan untuk teman-teman juga sebagai untuk menggaungkan lagi akan literasi, minat baca, dan kesannya apa. Jadi pokoknya ini pesan dan kesan dari Nang Yuris Untuk sobat-sobat kreasi ya. Sobat kreasi yang nonton video ini. Untuk sobat kreasi yang saat ini sedang mensupport channel ini, saya berpesan agar kita selalu menanamkan kebaikan, melakukan suatu kebaikan untuk generasi yang lebih baik. Kemudian kalau kesan saya untuk kawan-kawan, janganlah berhenti melakukan hal-hal baik, maka kamu bakal mendapati hal yang baik juga. Dan tetap tumbuh dan Mengakar. Sesuai salam kami, tetap tumbuh dan mengakar. oke, tetap tumbuh dan mengakar sobat. Jadi mungkin kita tutup dulu yang untuk video kali ini. Mungkin ada video berikutnya. Tetap saksikan, tetap stay di channel Brain Artem. Jangan lupa tekan tombol like dan share jika kalian dapat ilmu hari ini, dapatkan wawasan baru, dan klik subscribe jika Kalian menyukai ya konten kita, dan terus support kita, oke? Iya. Nah, yang terakhir saya ini kan harapkan untuk sobat kreasi teman-teman, kalau memang ada buku bisa hubungi, bisa komentar di bawah atau klik langsung ini akun sosial media dari Teras. Nanti ini sangat diharapkan, maksudnya sangat membantu, walaupun bukunya agak seberapa, itu nanti akan langsung ini ya. Iya, dan untuk kawan-kawan yang mau menyumbang buku, kawan-kawan cukup tunggu di rumah karena kita insya Allah bakal jemput langsung ke lokasi jika kawan-kawan mau berdonasi. Ya, itu menandakan bahwa memang di sini masih kurang bukunya, bahwa masih perlu banyak, masih belum lengkap. Iya. Ya, mungkin teman-teman di luar atau di rumah bisa bantu Teras untuk melengkapinya, karena ini luar biasa kalau menurut saya. Ini kita harus support, kalau bukan dari kita, siapa lagi yang mensupport Teras ini. Oke, terima kasih Bang Yuris. Salam kreasi, salam literasi, literasi, Salam literasi. salam kreasi kan? Salam literasi. Salam kreasi. Dadah.